Cerita sejarah di balik anime Rurouni Kenshin atau yang lebih dikenal sebagai Samurai X. Anime Rurouni Kenshin adalah anime yang berceritakan tentang kehidupan samurai yang sebagaimana kita ketahui bahwa samurai memang lekat dengan budaya Jepang. Jika menonton anime Rurouni Kenshin, mungkin kita akan melihat bagaimana aksi-aksi yang luar biasa dilakukan oleh para tokoh-tokohnya yang hampir tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Memang anime banyak mengandung unsur fiksi yang hampir tidak ada dan tidak bisa terjadi di dunia nyata, termasuk dalam anime ini. Namun, terkadang, pengarang sedikit banyak berusaha menggabungkan unsur fiksi yang menjadi unsur dominan dengan hal-hal nyata yang pernah terjadi di dunia nyata sebagai sisi lainnya. Anime Rurouni Kenshin ternyata juga diadopsi dari kisah nyata yang ada di Jepang pada masa lalu. Inilah salah satu sisi menarik dari anime jika kita membahasnya. Tokoh Kenshin Himura. Kenshin dan tokoh sejarah. Tokoh utama dalam anime ini bernama Kenshin Himura yang memang merupakan tokoh fiksi hasil karangan penciptanya. Namun di balik sosok Kenshin ini ternyata banyak hal yang diambil dari kisah nyata dan diterapkan sebagai latar belakangnya. Cerita Kenshin yang seorang pemberontak revolusi di era Meiji ternyata memang benar ada. Namun tokoh tersebut memiliki nama yang berbeda dengan Kenshin, yakni bernama Kawakami Genzai. Kawakami Genzai lahir di Kumamoto pada tanggal 25 Desember tahun 1834 sampai 13 Januari tahun 1872. Ia adalah seorang pemberontak pada masa revolusi Jepang di era Meiji. Namanya begitu dikenal pada masa itu karena berhasil membunuh seorang pemikir Jepang, bernama Sakuma Soussan. Sakuma memiliki pemikiran bahwa Jepang harus membuka diri dari pengaruh asing khususnya Barat. Hal inilah yang menjadikan dirinya sebagai sasaran pemberontakan bagi gerakan radikal, termasuk Kawakami Genzai dan membunuhnya. Setelah membunuh Sakuma Soussan, Kawakami Genzai dimasukkan ke dalam penjara dan dibebaskan setelah masa restorasi Meiji. Tapi ternyata pemerintahan Meiji pada masa era baru pun setuju dengan konsep dan pandangan dari Sakuma, bahwa untuk maju Jepang harus membuka diri dari pengaruh asing dan mempelajari teknologi-teknologi asing, namun tetap berjiwa Jepang. Hal inilah yang membuat Kawakami Genzai menentang habis-habisan pemerintahan Meiji. Kawakami pun menjadi sosok penganggu yang menjadi momok bagi pemerintahan Meiji, sebelum akhirnya pada tahun keempat Meiji atau tepatnya 1871 Masehi dia ditangkap dan dipenggal mati. Perawakan Genzai hampir sama seperti Kenshin yang kita kenal, bertubuh kecil, dan berambut panjang. Seringkali orang salah mengira dia adalah wanita. Dan pada masa itu ia dikenal sebagai salah satu dari 4 Hitokiri pembunuh berdarah dingin yang sangat ditakuti di Jepang, persis seperti Kenshin Himura. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam anime Rurouni Kenshin, tokoh Kenshin digambarkan sebagai ahli pedang dengan jurus andalannya Hiten Mitsurugi Ryu. Ternyata, jurus tersebut juga diadopsi dari ilmu pedang. Tokoh adopsinya Genzai dengan aliran yang dinamai Shiranui Ryu yang diciptakannya sendiri. Jurus pedangnya sangat unik seperti yang digambarkan pada tokoh Kenshin. Ilmu pedang ini digambarkan dengan kaki kanan diarahkan ke depan, lutut agak sedikit dilenturkan, sementara kaki kiri ditekuk dengan lutut menyentuh tanah atau lantai dengan sekali tebasan. Pendapat lain menyebutkan jurus Kenshin terilhami oleh keahlian permainan pedang seorang tokoh di dunia nyata bernama Matsubayashi Henyasai. Dia adalah seorang samurai dengan kemampuan akrobatik yang hidup di era Tokugawa.
Dalam anime tersebut, diceritakan bahwa Kenshin sebagai seorang samurai memiliki pedang dengan mata terbalik, atau bagian tajam pedang yang seharusnya di luar, namun pada pedang yang dimilikinya berada di dalam, sehingga secara teori pedang tersebut dalam penggunaan normal tidak bisa untuk membunuh. Menurut salah satu sumber, Nobuhiro Watsuki, pengarang Rurouni Kenshin, mengatakan bahwa dalam sejarah Jepang pedang yang dipakai Kenshin ini memang benar-benar pernah ada dan dipakai salah seorang samurai. Namun belum tahu pasti bagaimana, siapa, di mana pedang tersebut digunakan.